Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Anak laki-laki 5 tahun ditemukan tewas di Jalan Yodo Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, pada tubuh anak inisial AZ ini warga Jalan Yodo 3 RT 4 RW 4 Gandaria Utara, Kebayoran Baru ditemukan luka bakar, pemirsa. Saksi menceritakan bahwa awalnya mengira sebuah boneka, namun setelah disentuh ternyata merupakan jasad anak yang sudah tak bernyawa. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, menemukan bahwa korban mengeluarkan busa dari mulutnya, luka lebam dan juga sempat mengalami gosong di wajah serta adanya bercak darah. Untuk memastikan penyebab tewasnya korban, polisi membawa korban ke rumah sakit Fatmawati guna untuk diotopsi. Ya, untuk mengetahui update informasi terkini ya dari kasus penemuan bocah yang diduga tewas meninggal karena tersengat listrik begitu ya, kita sudah terhubung dengan reporter kami, ada Brilian Syaheran di lokasi kejadian. Selamat pagi Brilian, bagaimana update informasi terkini dari penemuan bocah yang tewas di sana? Silakan. Baik Philip, Maria dan juga pemirsa, warga RT 7 RW 2 dari Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan oleh penemuan jasad anak laki-laki berusia 5 tahun yang ditemukan pada hari Sabtu pagi terkulai dengan sebagian besar tubuhnya memiliki terdapat luka bakar dan juga busa di bagian mulutnya. Dan dari pihak kepolisian setempat dari Polsek Kebayoran Baru ini mengatakan memiliki dugaan sementara begitu bahwa memang penyebab dari kematian AR ini diakibatkan oleh sengatan listrik dari lampu jalanan atau PJO. Begitu, dan ini bisa dilihat untuk kondisi pada pagi hari ini sudah dipasangi garis kepolisian di sini, dan apabila kita lihat secara keseluruhan bahwa luas taman ini tidak terlalu luas begitu. Dan memang ada tadi informasi yang kami dapatkan di sini itu jarang terdapat anak-anak yang bermain, tetapi lebih tepatnya di bagian sana begitu, di bagian yang lebih luas. Dan pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Bu Rihatin dan juga Pak Ahmarudin selaku keluarga korban dan juga saksi. Saat ini kita akan mewawancarai Bu Rihatin dulu terkait dengan kronologi. Bu Rihatin, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Bu, ini kalau kronologi penemuan dari AR ini bagaimana Bu waktu itu? Ya, keadaan terlukup. Terlukup? Iya. Itu di hari Sabtu. Itu kondisinya Ibu kok bisa tiba-tiba menemukan itu bagaimana Bu? Saya dari sini nyapu terus saya lihat itu apa numpuk, kata saya gitu. Apa itu karung apa? Terus saya ke sana lihat gini, kok apa ya? Terus saya gini, kok empuk gitu. Boneka apa bukan? Ya Bu, saya lihat lagi. Kayak bukan gitu. Terus saya panggil Pak Yanto. Terus Pak Yanto dipanggil nggak mau. Udah, terus saya udah itu aja. Tapi kalau untuk melihat di taman ini tuh rame nggak sih Bu biasanya? Nggak begitu ramenya sebelah sana. Iya. Biasanya ada anak-anak atau gimana? Anak-anak ya main bola. Kecuali ada bolanya ke sini, itu dia ambil. Oke. Ibu waktu itu menemukannya di mana Bu? Di bagian mana ini? Di bagian sini. Di dekat tiang ya? Iya, dekat tiang. Iya. Dengan kondisi? Terlukup begitu ya? Iya. Oke, baik Bu. Oke. Sekarang boleh Pak, dari keluarga sendiri bagaimana Pak ketika melihat ditemukannya jenazah AR ini? Karena saya nyari dari jam 9 ya kan, capek saya nyari. Saya udah jam 6, saya kan masuk kerja jam 8. Saya jam 6 udah niat mau ketemu Pak RW, suruh buka CCTV. Ternyata saya mau naik ketemu Pak Jianto. Nah, diadang, tolong dicek itu anaknya siapa gitu. Nah, begitu saya cek, saya kan apal namanya cucu saya. Saya langsung putar balik, teriak, saya manggil keluarga kan. Udah ditemuin tapi udah meninggal, saya bilang. Saya jerit-jerit di sana kan. Nah, saya belum melihat mukanya apanya tuh. Nah, ternyata naik semua kan, ibunya, neneknya, apa semua naik.
Nah, diangkatlah di situ. Saya belum lihat. Nah, detik-detik terakhir mau dibawa ke rumah sakit, saya baru lihat. Ya Allah, kok semuanya angus semua gitu. Sampai ini tangan begini kan angus, paha angus, sampai ke badannya, sampai titiknya juga angus, kagak ada. Tapi yang tadi sempat disebutkan bahwa di sini tuh bukan bermain tapi ngejar kucing itu. Iya, itu menurut temennya. Jadi kucing lari dari sana diuber sama itu cucu saya, merobos lah di bawah itu. Ternyata dia sambil nangkep kucing nggak kena tuh, besinya ketarik tangan yang kanannya meluk tiang. Nah terjadilah di situ kan sengatan. Nah anak ini bangunin, Araji bangun, Araji bangun. Ternyata nggak bangun, dia langsung bangun. Di situ ada kakak ipar saya, ngomonglah nih anak. Kakaknya Pito, tolong tuh, kok Araji dibangunin nggak bangun-bangun, katanya. Bercanda aja, nggak respon dia pulang juga. Begitu pulang saya kok, biasanya saya tuh kalau main berdua nih anak, satu kagak ada, cucu saya langsung nanya. Spontan saya tuh mau nanya berat gitu, akhirnya saya ngambil sosis juga, karena dibakar kan, ayahnya lagi bakar sosis, anak temennya juga makan sosis, gitu. Tapi nggak ada waktu itu ya? Nggak ada respon nanya, nggak ada respon apa gitu. Pak, tapi kalau ini kan tadi sempat cerita juga terkait dengan PJU yang ada di sini tuh sering nyetrum, itu gimana Pak? Jadi ini PJU ini nih udah lama setrum. Saksinya tukang nasi goreng tuh pernah kesengat juga. Nah, ayah almarhum sebelumnya juga ngelihat kalau pagar PJU ini nih kalau nempel sama pagar ini kan pagar diginian aja nempel, itu ngandung setrum. Boleh Pak, ini sambil ditunjukin ya Pak ya. Ini pas nemuin jasad AR tuh kayak gimana Pak di sini Pak? Nah di sini Pak. Jadi memang di balik semak-semak begitu ya Philip dan juga Maria. Iya, dengan kondisinya gimana Pak? Kondisi terungkup, jadi satu narik pagar yang tangan kanan meluk. Iya. Dan pagi-pagi mungkin itu tadi sempat ada. Nah itu baut itu ya tuh, baut yang itu pipi sini. Dia kadang telungkup begitu, ini narik. Iya. Jadi tangan kanan meluk, tangan kiri narik pagar. Berarti untuk sampai saat ini Pak, ini jenazah AR ini masih ada di rumah sakit Fatmawati. Udah dikebumikan. Jadi hari itu pun saya udah nggak usah otopsi nggak apa, karena dokter sudah menyatakan ini anak kena sengatan listrik. Nah, jadi ya saya istilahnya sebagai orang tua, keluarga, ya udah kalau emang dokter menyatakan itu nggak usah dilanjutin otopsi apanya, karena kan perlu biaya, saya bilang. Di stop aja. Jadi hari Sabtu pagi ditemukan, hari Sabtu sorenya sudah dikebumikan begitu. Tapi Pak, ini melihat bahwa di sini sering sekali terjadi sengatan listrik gitu ya, dan merugikan masyarakat. Mungkin khawatir juga ya Pak ya. Iya. Ini harapannya bagi pemerintah setempat ini gimana Pak? Nah, harapannya saya kan kemarin sore saya telepon penyidik. Pak, tolong, saya bilang saya tindak lanjutin dari pihak PJU, penanggung jawabannya seperti apa. Karena apa? Sebelumnya nih pihak warga atau setempat sudah melaporkan tapi tidak ada respon. Setelah menimbulkan korban baru direspon. Sore itu langsung dibenerin. Nah, kenapa nggak dari kemarin-kemarin waktu lapor? Karena katanya udah banyak yang lapor tapi nggak direspon. Tapi setelah udah makan korban baru direspon. Tuh. Tapi total PJU di sini itu ada berapa Pak? 1, 2, 3. Oke, jadi total ada 3 PJU tiang listrik yang memang ini kayaknya kalau kita lihat dari luar ini langsung besi ya Pak ya, atau gimana Pak? Iya, jadi kalau besi taman nempel ke besi PJU ini nyala semua nih. Oh iya? Karena pernah di tespen sama security setempat juga, di tespen begini nyala tespennya. Iya. Berarti ini aliran listrik yang menyambar itu tuh udah dari kapan Pak? Kalau dari kapannya nggak tahu, tapi atau dari anak saya, ayahnya almarhum, itu udah lama pokoknya intinya dia pernah lihat mau beli nasi goreng, tukang nasi goreng kan nyelender di pagar, itu begitu bangun pesengat dia loncat. Dia bilang kenapa kesetrum, panggil lah security tempat, ya itu dibilang di tespen itu nyala ini pagar. Tapi sampai istilahnya sampai korban cucu saya baru ditindaklanjutin, makanya. Orang Indonesia kan memang sifatnya seperti itu, udah terjadi baru. Kalau belum terjadi ya udah biarin aja. Iya, Pak.
Pak Marudin, saya turut berduka cita Pak, dan Philip dan juga Maria. Memang kondisinya dari jasad AR ini sudah dikebumikan di hari yang sama, yakni di hari Sabtu kemarin, dan juga tetapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini menekankan bagi kepolisian setempat untuk mengusut tuntas dari penyebab kematian AR, bocah berumur 5 tahun di Kecamatan Kebayoran Baru ini. Kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Brilian Syaheran, langsung dari lokasi. Tadi disampaikan oleh warga ya, sini sebenarnya sudah banyak laporan, tapi memang belum ada tindakan hingga saat ini. Begitu ya. Terima kasih Brilian untuk laporan Anda.